Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan mengenai konsep dasar pemrograman dan berbagai terminologi yang akan sering Anda temui. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan memahami dengan baik berbagai konsep dasar pemrograman dan terminologi pemrograman yang akan sering Anda temui. Subtopik yang akan kita bicarakan pada sesi ini antara lain, yang pertama definisi komputer, dan yang kedua adalah motivasi atau hal-hal yang melatar belakangi pengembangan komputer. Selain itu, kita juga akan membicarakan mengenai terminologi-terminologi seperti programming, algoritma atau algoritma, program, programming language atau bahasa pemrograman, source code, code translation, code compilation, syntax, dan keywords. Sebenarnya masih banyak terminologi lain yang akan Anda jumpai dalam perjalanan studi Anda. Tapi untuk konteks Anda, dasar pemrograman, saya rasa terminologi ini sudah cukup. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai komputer secara umum atau in general. Apa sih sebenarnya komputer itu? Pada dasarnya komputer adalah sebuah perangkat atau tools ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut dengan pesawat ya, yang dikembangkan untuk membantu kita dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu. Secara fisik kita bisa lihat komputer itu terdiri atas PCB atau printed circuit board, ada IC atau integrated circuit, kita kadang-kadang sebut dengan chip, ada kabel, ya, ada disk, macam-macam di sana. Nah, sekarang itu tadi dari sisi fisiknya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang kapasitas atau kapabilitas atau apa yang bisa dia lakukan, si komputer itu lakukan. Yang pertama dan yang paling utama adalah komputer itu mampu memahami perintah atau instruksi, ya, yang instruksi tersebut dia akan baca, pahami, lalu akan eksekusi, ya, itu instruksi. Dan pengeksekusiannya ini tanpa cacat, artinya dia pasti berhasil sesuai dengan perintah yang diberikan, ya, tidak mungkin dia gagal kecuali perangkatnya rusak. Ya, kalau semua baik-baik saja, maka dia akan melakukan instruksi tersebut tanpa cacat. Kemudian komputer ini juga bukan hanya tanpa cacat ya, ketika mengerjakan suatu tugas, tapi dia juga tidak membantah ya, tidak seperti manusia. Kadang-kadang kita kesal waktu kita diminta atau disuruh mengerjakan hal yang kita tidak suka. Ya. Jadi itu kelebihannya komputer. Kemudian instruksi-instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer itu dibungkus atau dibundle dalam sebuah program. Program ini biasanya bentuknya executables, ya, executables. Jadi program itu isinya apa? Instruksi, ya, instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi-instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer itu ditulis dalam bahasa yang ya tentu saja dipahami oleh komputer ya, dipahami oleh mesin. Bahasa mesin itu sebenarnya relatif sederhana. Bentuknya sinyal digital ya, sinyal digital. Kemudian sinyal digital ini dimaknai dengan nilai 0 dan 1 ya, atau binary. Jadi kalau voltasenya rendah pada rentang tertentu akan dianggap nilai 0. Kalau voltasenya agak tinggi, pada rentang tertentu akan dianggap nilainya 1. Jadi komputer itu bacanya 010101 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari binary ya, yang dipahami oleh komputer. Jadi text codes for life itu tulisannya seperti ini kalau dari sudut pandang komputer ya. 0110 dan seterusnya ya, itu contohnya. Apa saja yang dikembangkan oleh manusia tentu ada latar belakang atau hal yang memotivasi.
Hal yang paling dasar adalah kita ingin hidup dapat dijalani dengan lebih mudah. Motivasi utama yaitu kita ingin lebih efisien aja dalam mengerjakan sesuatu, ya. Kita ambil contoh misalnya mesin cetak. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan koran ya, untuk mencetak koran misalnya, atau mencetak buku misalnya, percetakan buku misalnya. Jadi mereka menggunakan mesin cetak. Kira-kira apa yang terjadi kalau mesin cetak itu tidak ada, ya? Atau ini kita bisa balik sebagai untuk mencari motivasinya. Kenapa mesin cetak itu harus ada? Bayangkan kalau nggak ada mesin cetak, maka untuk membuat 2 buah buku, ya, untuk membuat 2 buah eksemplar buku, itu kita harus mencopas ya, nulis satu-satu, halaman per halaman, dan itu akan sangat time consuming, ya. Jadi kita ingin lebih efisien karena kita tidak mau waktu terbuang hanya begitu saja. Kita ambil contoh yang lain, misalnya mesin cuci misalnya. Kira-kira kenapa kita perlu mesin cuci? Ya tentu karena kita tidak mau membuang waktu hanya untuk mencuci, ya. Mencuci itu gampang, cuman wasting time kadang-kadang. Jadi kita perlu dibantu oleh mesin, ya, supaya lebih cepat aja kita bisa ngerjain yang lain, ya, yang lebih produktif misalnya. Motivasi berikutnya adalah biaya, ya. Kita ingin menurunkan biaya. Jadi dengan adanya tools, kita berharap biaya yang kita biasanya keluarkan dengan cara yang sebelumnya itu bisa ditekan. Nah, contoh yang paling dekat adalah teknologi komunikasi lewat telepon, ya. Anda udah pakai bolak-balik ya telepon. Kira-kira menurut Anda berapa sih ongkos untuk menelepon dalam durasi semenit? Dari yang saya cek ya, itu nggak sampai 300 rupiah ya. 300 rupiah ya, tentu sesama provider dan lain-lainnya, tapi murah sekali ya. 300 rupiah Anda bisa ngomong 60 detik, 1 menit, ya. Bahkan lebih dari situ sebenarnya, itu cuma contoh saja, ya. Bayangkan kalau tidak ada teknologi komunikasi dengan telepon, Anda harus kirim surat misalnya. Berapa sih ongkosnya kirim surat? 3.500 ya, itu udah paling murah, itu udah paling lama. Maksud saya pengirimannya bukan yang kilat, ya. Bagaimana kalau Anda tidak punya waktu untuk menunggu, ya? Kan Anda ngirim surat itu butuh waktu ya, misalnya 4 hari untuk nyampe, ya. Belum dapat balasannya lagi, bisa lebih dari seminggu ya. Jadi waktu terbuang banyak. Ingat, waktu adalah uang, berarti sudah ada cost lagi di sana, ya. Jadi kita ingin memangkas biaya yang kalau dilakukan secara manual atau normal itu lebih mahal, ya. Jadi teknologi dikembangkan untuk menurunkan biaya, itu contohnya. Nah, yang 3 contoh tadi itu hanya contoh sederhana. Anda bisa temukan lebih banyak contoh lagi di sekitar Anda, ya. Teknologi kan ada di sekitar Anda. Nah, kita juga akan lihat apa sih keunggulan komputer dibanding inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan manusia, ya, teknologi-teknologi sebelumnya, gitu ya. Yang pertama adalah yang membedakan komputer dengan teknologi yang lain adalah komputer itu bisa diprogram, ya, programmable. Artinya berbagai tugas bisa kita berikan pada komputer. Contoh, kita bisa minta komputer untuk memutar video, ya. Tolong dulu play ini videonya Pak Mario. Nah, itu Anda bisa perintahkan komputer. Anda bisa perintahkan komputer juga untuk mencetak dokumen, untuk melakukan perhitungan, ya, bisa menggunakan Excel, kalkulator, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan invention yang sebelumnya, teknologi yang sebelumnya, misalnya radio deh, ya. Radio itu juga bisa mutar musik, ya. Cuman nggak video, nggak ada gambarnya, ya, nggak ada gambarnya. Oke, TV deh, TV kan bisa mutar video, Pak. Ya bisa, tapi Anda nggak bisa minta TV untuk mencetak dokumen. Anda tidak bisa minta TV untuk melakukan perhitungan, ya. Jadi tidak bisa diprogram, ataupun kalau bisa diprogram itu sangat-sangat terbatas pemrogramannya, ya. Kalkulator misalnya, kalkulator itu bisa diprogram, tapi dia cuma bisa begitu aja, dia tidak bisa ngeprint, tidak bisa play video dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau komputer ini serba bisa gitu, ya, atau
istilahnya joker gitu ya, bisa ngerjain apa saja. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan berikutnya adalah komputer itu konsisten. Ya, komputer itu konsisten. Perintah yang kita kasih atau instruksi yang kita kasih sekarang atau besok itu pasti dikerjakan dengan cara yang sama dengan hasil yang sama, ya. Jadi mau kapanpun Anda masukkan perintah itu, Anda perintahkan komputer untuk melakukan itu, pasti hasilnya sama, ya. Pasti bisa dieksekusi dan hasilnya pasti sama, konsisten dia, ya. Nah, bandingkan dengan kalau manusia, misalnya penjual nasi goreng deh, misalnya. Kalau Anda pesan nasi goreng, malam ini Anda pesan nasi goreng misalnya, terus besok Anda pesan lagi nih, ting 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 ting, Anda pesan lagi, Bang, nasi goreng, Bang. Itu mungkin rasa yang kemarin dengan rasa yang sekarang itu lain. Bukan hanya itu, bulir nasinya, jumlah bulir nasinya itu bisa saja berbeda. Artinya apa? Tidak konsisten. Meskipun ya kita bisa abaikan, tapi tidak konsisten. Nah, berikutnya adalah reliable, ya. Jadi komputer itu bisa 24 jam bekerja, ya, tidak perlu di shutdown, bukan hanya 24 jam, bahkan server-server itu nggak pernah mati, ya. Jadi dia tetap on, nggak perlu istirahat. Beda dengan kita, ya, baru 4 jam aja udah lemas, ya, pengen rebahan, perlu makan dan lain sebagainya, ya. Jadi kita kurang reliable, ya. Nah, ketika kita capek, kita bisa saja salah dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ya. Kita tidak konsisten, ya. Ketika kita tidak reliable, kita bisa tidak konsisten. Kira-kira idenya begitu. Hidup manusia itu penuh dengan tantangan, ya, dan persoalan yang tentu saja perlu solusi. Contoh persoalannya sederhana, ini misalnya kita punya sekumpulan angka, anggap aja angka ini bilangan yang positif, ya, yang bulat positif. Sini ada 5 angka, ya, 6, 8, 1, 4, 9, ya. Pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, mana sih bilangan yang terkecil atau nilai yang terkecil? Oh, 1, Pak. Oh, dari mana Anda tahu 1? Nah, itu persoalannya. Kemudian, berapa sih jumlah dari 3 angka pertama? Ya, dari angka 6 tambah 8 tambah 1, berapa sih angkanya? Itu sebuah persoalan. Persoalan lainnya adalah, misalnya jika Anda diminta untuk melakukan sorting atau pengurutan, ya, mengurutkan dari kecil ke besar, besar ke kecil itu pengurutan. Dari kecil ke besar itu disebut dengan ascending, dari besar ke kecil itu disebut dengan descending. Nah, itu persoalan-persoalan. Nah, persoalan yang lebih real lagi misalnya, kira-kira besok hujan nggak, ya? Nah, itu sebuah persoalan yang bisa diselesaikan atau bisa diprediksi dengan menggunakan komputer. Kemudian ya tentu saja lebih kompleks pakai AI dan lain sebagainya. Kita bisa memforecast, ya, memperkirakan besok itu hujan apa enggak. Ya, jadi ada sensor yang melihat misalnya kecepatan angin, dari mana arah angin, kemudian suhu udara dan lain sebagainya, humidity, untuk menghasilkan sebuah forecast atau sebuah perkiraan, ya, perkiraan cuaca gitu, ya, untuk besok. Jadi bisa diduga besok itu hujan atau tidak, kira-kira seperti itu. Tadi sudah kita bicarakan bahwa komputer itu mampu memahami dan mengeksekusi perintah dalam bentuk instruksi. Oleh sebab itu, kalau kita ingin komputer untuk melakukan sesuatu yang kita mau, tentu kita harus tulis perintah kita dalam bentuk instruksi, sehingga komputer itu bisa mengeksekusi instruksi yang kita berikan. Instruksi ini kemudian dibundle dalam bentuk program, ya. Nah, instruksi-instruksi tersebut ditulis dengan menggunakan suatu alir atau step by step tertentu, ya, atau disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu adalah step by step atau instruksi-instruksi, ya, rangkaian instruksi yang Anda tulis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau merupakan perintah yang ingin Anda minta komputer untuk lakukan, gitu, ya. Nah, kemudian ada terminologi namanya programming. Apa sih programming itu? Programming adalah
proses pengembangan solusi, ya, pengembangan solusi dari sebuah persoalan, ya. Jadi kan ada persoalan, ada solusi. Ya, jadi proses pengembangan solusi itu disebut dengan programming. Nah, nanti akhir dari solusi ini atau hasil dari solusi ini adalah sebuah program, ya, sebuah program. Nah, proses pengembangan solusi itu diawali dari proses pemahaman terhadap persoalan. Kita ini mau ngapain? Ya, kalau di contoh yang sebelumnya kita punya serangkaian nilai, ya, bilangan bulat positif 68149. Persoalan pertama adalah mana nilai terkecil. Nah, Anda harus mengerti apa yang dimaksud dengan nilai terkecil. Nah, itu adalah pemahaman terhadap persoalan. Apa yang mau Anda tackle, apa yang mau Anda selesaikan, gitu ya. Kemudian Anda desain step by step untuk menyelesaikan persoalan itu. Step by step ini disebut dengan algoritma atau algoritma. Kemudian setelah Anda punya algoritma tersebut Anda translate, ya, Anda tuliskan dalam bentuk instruksi, ya. Nanti instruksinya dalam bentuk suatu programming language atau suatu bahasa pemrograman tertentu yang berikutnya akan ditranslate ke dalam instruksi mesin, ya. Jadi prosesnya lumayan panjang kira-kira. Oke, kira-kira seperti itu step by stepnya. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit tentang algoritma atau algoritma, ya. Jadi sebenarnya algoritma ini apa sih? Nah, kita akan bicarakan spesifik di sini. Algoritma adalah sekumpulan action yang sudah precise step by stepnya. Anda bisa bayangkan algoritma itu seperti sebuah resep masakan, terus resep makanan, ya, apapun itu. Ambillah contoh resep donat misalnya. Nah, resep donat itu sudah rinci, ya, harusnya, ya, sudah rinci. Misalnya ada tepung apa, udah ada gula seberapa banyak, gula halus atau gula apa, sudah ada di situ, ya. Terus telur seberapa banyak, margarin, mentega seberapa banyak, dan lain sebagainya. Step by step pengolahannya pun sudah ada. Nah, ingat bahwa resep ini harus Anda ikuti seperti itu. Anda tidak boleh mengimprove kalau Anda tidak mau gagal, ya. Tentu improvement bisa bikin lebih baik, tapi bisa berpotensi gagal. Kalau Anda ikuti resep itu tepat seperti itu, maka kemungkinan gagal itu rendah dan kemungkinan Anda akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa algoritma itu step by step yang precise, ya. Nah, karena dia precise dan kesalahan dalam algoritma itu pasti menghasilkan hal yang salah atau result yang salah, maka sangat penting ketika Anda merancang suatu solusi atau merancang suatu resep, gitu ya. Kalau tadi konteksnya resep, Anda harus fokus terhadap apa yang ingin Anda capai, ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak terdistraksi atau tergoda untuk membuat hal-hal yang tidak penting, ya. Misalnya Anda diminta untuk membuat kalkulator misalnya, cuman Anda bilang, wah, saya mau kalkulator ini bisa mainkan musik. Nah, itu udah lain, itu udah ngerusak dari tujuan kalkulator itu sendiri. Anda terdistraksi dengan hal yang tidak penting, yang tidak perlu dimiliki oleh kalkulator. Nah, berikutnya adalah Anda harus sangat berhati-hati dalam mengembangkan step by stepnya. Salah step, maka bisa berakibat fatal. Misalnya tadi resep donat misalnya. Anda terbalik aja membuat resepnya. Bukan resepnya terbalik, ya, tapi langkahnya itu terbalik. Satu aja terbalik. Mungkin nggak jadi donat lagi, tapi jadi kue ketawa. Mungkin Anda tahu kue ketawa, ya. Yang kerasnya tuh minta ampun. 11-12 sama kayu gitu, ya. Kalau menurut saya sih itu keras banget menurut saya. Tapi mungkin menurut orang itu kayak chewing gum, ya, atau permen karet mungkin, ya. Tapi kalau untuk saya kue ketawa itu keras banget. Nah, jadi itulah contoh kalau step by stepnya salah atau algoritmanya salah. Oke, bayangkan Anda mau bikin nasi goreng, ya. Stepnya tentu, ya, masuk dulu minyaknya sedikit, masuk kemudian bumbunya, baru Anda tumis sebentar, baru Anda masukin nasi. Bayangkan kalau terbalik, nasinya duluan, baru minyaknya, baru bumbunya. Nah, itu udah salah, hasilnya pasti kacau, ya. Yaitu contoh pengembangan algoritma itu harus
hati-hati. Sebuah algoritma mungkin dalam proses step by step-nya itu memerlukan yang namanya input dan memproduksi atau menghasilkan output, atau bisa saja output itu tidak langsung dihasilkan hasil akhirnya ya, tapi melalui proses manipulasi dalam bentuk temporary data. Perlu diingat bahwa tidak ada algoritma yang bisa dipakai untuk semua solusi, gitu ya, tidak bisa. Jadi misalnya contoh ya, untuk bayi yang haus, Anda bisa saja memberikan dia air putih, tapi jauh lebih baik jika Anda memberikan dia susu ya. Atau misalnya Anda bisa bandingkan juga dengan orang dewasa ya. Orang dewasa mungkin minum air putih nggak? Ya bisa aja kalau dia haus. Tapi mungkin lebih enak untuk orang dewasa itu minumnya teh manis dingin gratis. Nah, dan jadi solusinya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari konteksnya ya. Jadi tidak ada algoritma yang bisa dipakai untuk semua persoalan ya. Pasti ada saja perbedaan atau tweak yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Dari tadi kita bicarakan dari mulai problem yang butuh solusi. Sekarang kita sudah sampai di solusi. Solusi adalah algoritma dan data. Ingat bahwa algoritma ini kadang butuh data, input bentuknya. Kemudian input ini dimanipulasi sedemikian rupa, lalu muncullah output. Nah, itu adalah serangkaian solusi. Ya, tidak ada atau sangat jarang kita temukan ada algoritma yang tidak perlu data, dan tidak ada data yang tidak dimanipulasi. Ya, jadi data dan algoritma ini bersama-sama diperlukan untuk menghasilkan suatu solusi dari sebuah persoalan. Nah, solusi ini bentuknya apa sih? Solusi ini bentuknya program dalam konteks kita visual programming atau pemrograman ya. Jadi hasil akhir dari solusi adalah bukan hanya algoritma, tapi juga datanya ya, dalam bentuk bundle program. Kira-kira idenya seperti itu. Program adalah sebuah bundle atau package ya, package yang isinya instruksi ya, instruksi dalam bentuk binary 10 dan gitu dah, yang bisa dipahami oleh komputer ya. Kita sulit pahami itu. Nah, program ini akan dieksekusi oleh komputer secara spesifik. Yang akan mengeksekusi adalah prosesor atau CPU. Ya, jadi bukan bagian lain dari komputer, tapi CPU lah yang mengeksekusi instruksi-instruksi dalam program. Di dalam program tersebut, instruksi disusun dalam suatu skema ya, sebuah flow ya, dalam bentuk algoritma atau algoritma ya. Di sana juga ada data yang dimanipulasi. Tanpa sebuah program atau tanpa adanya program yang dalamnya ada instruksi, maka komputer itu ya benda yang mati yang begitu aja, yang nggak ada gunanya ya. Tapi karena ada program, maka komputer itu ada gunanya, ada maknanya. Jadi Anda bisa bayangkan program itu adalah soul-nya, tapi komputer itu adalah perangkat kerasnya, atau ya memang perangkat keras maksud saya adalah benda atau tubuhnya gitu ya. Sementara program adalah soul-nya yang membuat si komputer itu bisa bekerja gitu ya. Nah, pada konteks yang lebih luas ya, program itu juga disebut dengan software, atau kadang ada yang menyebut dengan application atau aplikasi. Nah, bedanya sebenarnya adalah kalau software itu di dalam sebuah software itu bisa saja terdiri dari satu atau lebih program ya. Satu atau lebih program. Selain itu software juga punya documentation ya. Punya bagaimana cara makainya, ada user manualnya. Sementara program itu nggak harus ya. Program itu lebih simple. Oke. Contohnya misalnya Anda pakai Chrome ya, browser, Anda pakai Microsoft Word barangkali atau PDF reader, Anda di sana ada F1 ya. Ketika Anda tekan F1 itu help.
itu adalah user manualnya, ya. Kalau aplikasi bukan aplikasi ya, kalau program-program sederhana hanya untuk menampilkan nama, menampilkan teks tertentu, ya itu nggak perlu dokumentasi, ya. Itu masih levelnya masih program, belum naik jadi software yang punya documentation. Kemudian kita akan bicarakan tentang yang namanya programming language. Apa sih bahasa pemrograman itu, ya? Jadi sebuah komputer, tadi kita sudah bicarakan, hanya ngerti instruksi. Instruksi itu bentuknya, Anda udah lihat ya, 1010 yang mengerikan itu. Kemudian bisa nggak kita nulis instruksi dalam bentuk 1010? Bisa, sangat bisa. Tapi siapa yang mau gitu ya? Saya nggak mau. Kalau Anda mau, wow, Anda keren sekali ya. 1010, luar biasa. Dan nulis 1010 itu takes time. Ya, sekarang ngapain? 110, itu kan takes time. Kemudian prone to error atau sangat rentan terhadap kesalahan, ya. Yang namanya cuma 10. Terbalik aja satu, ya terbalik satu aja. Yang harusnya 01 jadi 11 atau jadi 10. Itu program itu udah lain ceritanya, ya. Udah lain ceritanya. Kemudian sangat sulit kalau algoritmanya kompleks. Makin kompleks algoritmanya, makin sulit nulisnya, ya. Jadi penuh dengan kesengsaraan. Nah, solusinya adalah kita membutuhkan tata cara menulis instruksi yang lebih human friendly, yang kita bisa menulis itu tanpa harus setengah mampus kayak tadi, ya, harus nulis 1010, terus kalau algoritmanya kompleks kita makin sengsara dan lain sebagainya. Jadi kita butuh yang lebih human friendly. Nah, inilah programming language. Programming language adalah serangkaian atau suatu set, ya, instruksi yang dipahami oleh manusia. Ya, bahasanya sangat dekat dengan bahasa manusia. Ya, sintaktiknya itu sangat dekat dengan bahasa manusia, terutama bahasa Inggris, ya. Karena memang supaya banyak orang yang bisa menggunakannya, lingua franca gitu, ya. Nah, banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana. Sebagian dari bahasa pemrograman itu multipurpose, artinya bisa dipakai untuk apapun, ya, targetnya apapun. Ada yang sangat spesifik, misalnya yang spesifik, contoh Android, ya. Di Android itu punya bahasa Java tapi lebih spesifik, ya, yang tidak bisa kita mainkan atau kita tidak bisa play di platform yang lain, ya, sangat spesifik. Kira-kira itu contohnya, ya. Berikutnya adalah source code, ya. Kita sering dengar namanya source code. Apa sih source code itu? Jadi setelah kita mengembangkan suatu algoritma step by step, precise step by step action tadi, kita akan tuliskan algoritma tersebut dalam bentuk code, ya, dalam bentuk kode-kode atau perintah-perintah, yang perintah itu ditulis dalam sebuah dokumen atau satu atau lebih dokumen. Nah, dokumen inilah yang disebut dengan source code, ya, karena isinya code. Oke, ini adalah sebuah contoh dari source code sebuah program sederhana yang akan menampilkan pesan hello world di konsol. Nah, ini menggunakan bahasa Java. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai yang namanya translation. Apa sih translation? Ya, kita udah bisa dapat, ya, translate, ya, mentranslasi. Tapi mentranslasi apa? Tadi kita sudah bicarakan bahwa kita punya solusi dalam bentuk kita punya algoritma, kemudian algoritma ini kita translasikan dalam bentuk instruksi, ya, instruksi dalam bahasa pemrograman tertentu. Sayangnya, instruksi dalam bahasa pemrograman ini tidak dipahami oleh komputer. Nah, oleh sebab itu perlu ada sebuah translasi, perlu ada jembatan, ya, dari instruksi kita dalam bahasa yang dekat dengan manusia, bahasa manusia, ya, mendekati bahasa manusia, ke bahasa mesin yang bentuknya 10 yang ajaib tadi. Nah, proses translasi inilah yang kemudian penting, ya. Jadi proses translasi ini ada dua macam. Ada yang disebut dengan interpreting, ada yang disebut dengan compiling, ya.
Kalau interpreting itu line by line translation, ya. Yang melakukan translation adalah interpreter. Jadi interpreting itu dilakukan oleh interpreter. Cara kerjanya line by line, ya. Kalau compiling itu dilakukan whole, ya. Seluruh code, instruksi dari source code itu ditranslasikan semuanya menjadi sebuah program, ya. Kalau interpreting itu satu per baris, ya. Baris pertama hasilnya ini, baris kedua hasilnya ini, baris ketiga hasilnya ini, gitu, ya. Untuk compiling yang melakukan translasi namanya compiler, ya. Jadi ada interpreter dan ada compiler. Nah, pertanyaan buat Anda, apa sih perbedaan dari keduanya? Yang lebih rinci tentu saja. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian, ya, dari kedua pendekatan tersebut antara interpreting dan compiling. Dan yang terakhir adalah mana sih yang lebih bagus, apakah interpreting atau compiling. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai grammar and syntax. Dalam bahasa manusia, contohlah bahasa Inggris, ya, ada aturan-aturan yang disebut dengan grammar. Misalnya simple present tense, misalnya contoh. He loves coding, ya. He subjek, loves yaitu predikat, coding itu apa yang dia sukai, ya, objeknya, ya. Nah, itu aturannya sudah ada SPO gitu, ya, SPOK dan lain sebagainya. Ada pengembangannya, tapi ada aturannya di sana, ya. Tidak boleh aturan itu dilanggar jadi aneh. Misalnya kita buat he coding, nggak cocok, ya, karena aturannya salah. Tapi meskipun seperti itu kita masih bisa paham, oh maksud dia he loves coding, cuman dia salah ngomong, kita masih ngerti. Jadi aplikasinya agak loose, artinya bisa dipahami kalau ada salah-salah sedikit. Nah, konsep yang sama yang kalau di bahasa manusia disebut dengan grammar, di bahasa pemrograman ada namanya syntax. Syntax itu juga aturan, ya. Bedanya adalah untuk aturan, untuk syntax itu sangat strict, ya. Artinya kalau salah Anda tulis, komputer itu tidak akan paham, ya. Jadi harus tepat, tidak bisa seperti manusia. Oke, salah dikit, oke kita masih ngerti kok apa maksud kamu. Tapi komputer nggak bisa. Anda harus precise, harus tepat. Oke. Nah, kalau ada kesalahan syntax, maka komputer akan bilang, kamu salah, saya tidak bisa kerjakan ini karena perintah kamu salah. Perbaiki dulu perintah kamu, maka saya bisa kerjain. Nah, itu kalau komputer. Subtopik yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah keywords. Keywords adalah predefined reserved words, artinya kata-kata yang secara spesifik memiliki makna dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, karena itu kata-kata tersebut di reserve, artinya tidak boleh dipakai sembarangan dengan konteks yang salah. Ya, jadi sangat spesifik ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman yang lain itu mungkin memiliki keywords yang berbeda. Contohnya di bahasa Java misalnya ada keywords class, import, ada for, ada while, ada break, ada continue, dan lain sebagainya. Nah, di bahasa lain keywords ini juga lain, ya. Bisa saja ada yang sama, tapi nggak mesti sama. Maksud saya, ya kalau sama itu kebetulan, kalau nggak sama itu juga nggak masalah, ya. Tergantung dari bahasanya. Jadi ingat, ketika Anda menggunakan bahasa pemrograman tertentu, lihat keywords-nya supaya Anda tidak salah dalam menggunakan keywords tersebut. Kira-kira seperti itu. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu Anda pelajari lebih lanjut sehingga Anda bisa dengan maksimal memahami seluruh isi dari sesi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah Anda memahami konsep binary numbers yang 1010 itu. Kemudian Anda memahami benar, ya, apa perbedaan dari programming dan programmer, apa bedanya dari tiga barang itu.
Kemudian Anda juga mampu membedakan antara algoritma, code, dan source code. Ya. Jadi coba cari informasi lebih lanjut mengenai ketiga barang ini dan apa sih bedanya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan antara program dan software. Ya, tadi sudah saya bahas sekilas. Silakan Anda cari referensi yang lain. Jadi ini adalah akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di sesi-sesi yang lain. Ciao.